Saudara dan saudariku yang kekasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 dan 2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Saudara dan saudariku yang kekasih, mulai edisi kali ini kita akan menyelami pengajaran Tuhan Yesus yang berhubungan dengan pernyataan tentang dirinya yang dimulai dengan kata-kata akulah. Dalam buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru halaman 122 kita temukan tulisan tentang gambaran Yesus Kristus mengenai dirinya, khususnya yang termuat dalam Injil Yohanes antara lain. Akulah roti hidup, Yohanes 6 ayat 35. Akulah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Akulah pintu, Yohanes 10 ayat 9. Akulah gembala, Yohanes 10 ayat 11. Akulah pokok anggur, Yohanes 15 ayat 5. Akulah kebangkitan, jalan dan kebenaran dan hidup, Yohanes 11 ayat 25. Ketujuh pernyataan akulah inilah menunjukkan hak Yesus atas keagungan dan keilahiannya, di mana itu mengungkap bahwa Tuhan Yesus bukan hanya utusan dari Sang Bapa, melainkan ia adalah Allah itu sendiri. Saudara dan saudariku yang kekasih, kini kita ingin menyelami pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya satu persatu. Dimulai dengan akulah pintu. Penjelasan Yesus yang telah kita baca pada ayat 1 dan ayat 2 di atas, kini dipertegas pada ayat 9 dan 10 sebagai berikut. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya. Jika Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu, maka ini memudahkan kita untuk memahami Dia, baik dalam sifatnya yang mengasihi, tetapi juga dalam misinya, yaitu menyelamatkan. Pintu adalah akses yang sah untuk kita dapat keluar masuk kepada suatu ruangan atau suatu wilayah tertentu. Pintu kepada ruangan yang penting atau wilayah yang vital selalu dijaga dan diperhatikan dari aspek keamanannya. Sehingga hanya orang terpilih saja yang dapat keluar masuk kepada ruangan atau wilayah itu. Sedangkan para pencuri, para perampok, penyusup akan menghindarinya. Kelompok yang jahat ini akan memilih untuk melompat pagar atau membobol tembok untuk dapat mencapai misinya yang jahat itu, yaitu mencuri, membunuh, merampok, dan membinasakan. Tuhan Yesus adalah pintu, dan sungguh beruntung mereka yang terpilih dan dinyatakan berhak untuk boleh keluar masuk pintu kemurahan ini.
Dalam kebaktian di Gereja Kerasulan Baru pada tanggal 11 April tahun 2021 dijelaskan kepada kita perihal Yesus sebagai pintu menuju kehidupan. Melalui kelahiran kembali dari air dan roh, orang yang percaya telah mulai mengikut Kristus dan mengenali Dia sebagai Sang Pelepas. Sejak saat itu mereka diizinkan untuk masuk dan keluar melalui pintu itu, yaitu Kristus. Pergerakan masuk dan keluar yang tak terbatas ini kemudian membentuk suatu kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan keamanan. Selanjutnya kita akan senantiasa boleh datang kepada Tuhan dengan membawa dan menaruhkan segala beban dan juga kesalahan-kesalahan kita. Atas anugerah kemurahan Tuhan, maka kemudian Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan kembali menaruhkan damai sejahtera dalam kepenuhannya. Dikatakan juga di sana melalui pintu yang itu adalah Kristus, orang yang percaya akan menemukan padang rumput yang hijau. Bahkan pada saat musim kemarau yang panas, yang parah, di mana rumput-rumput telah menjadi kering, para gembala ini, gembala yang baik, gembala yang setia akan terus berusaha dan pasti akan menemukan padang rumput di mana domba-domba dapat memperoleh makanannya. Ini artinya Tuhan mengetahui kebutuhanmu. Tuhan mengerti akan kesulitan-kesulitan kita yang itu sungguh beraneka ragam. Dan Tuhan akan terus menyediakannya atas dasar kasih-Nya, atas dasar kemurahan-Nya, atas dasar kesetiaannya kepada umat-Nya. Tuhan juga melihat kerentanan kita. Tuhan tahu kelemahan kita sehingga Ia akan terus menjaga, melindungi dan merawat kita. Ini secara khusus akan kita bahas, kita dalami pada bagian renungan kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.